Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cana, balik lagi di channel Hadi Kurnia Adventure, semua tentang dunia air. Nah, di konten kali ini saya sedang berada di depan tank ikan cana, teman-teman. Ikan cana stewarti carbi ya ini. Soalnya yang saya tahu ikan cana stewarti ini ada 3 jenis ya, teman-teman. Cana stewarti carbialong, cana stewarti arunakal, sama cana stewarti black galaxy ya. Dan orang-orang biasa sebut ikan cana ini sebagai ikan cana barka KW ya, teman-teman. Karena dia memiliki corak warna totol-totol hitam di tubuhnya dan corak warna biru di siripnya yang menyerupai ikan cana barka. Akhirnya dia disebut ikan cana barka KW, teman-teman. Dan lokalitinya pun dia sama-sama dari India ya. Nah, sedikit cerita, saya dapat ikan ini itu dari sahabat saya yang ada di Kerawang sana. Dan sahabat saya ini udah udah kepusingan, teman-teman. Kepusingan karena ikan ini tuh dulunya mager, mojok, kuncup. Kalau sahabat saya bilangnya ikan batu, teman-teman. Ikan batu di tempat dia udah lama ngebatu mulu itu ikan katanya. Akhirnya saya maharin, teman-teman. Saya bawa pulang dan saya coba-coba treatment. Coba-coba saya rawat. Akhirnya dia mau pairing, teman-teman. Tuh. Dia udah mau respon tangan meskipun belum ngunci banget. Dia udah berani ke tangan ya, teman-teman. Kaca juga udah mulai respon. Dan yang saya di sini mau terangin, teman-teman, sedikit sharing-sharing aja ya, teman-teman. Sekarang saya mau sharing gimana sih caranya mangapin ikan cana stewarti yang udah pairing-pairing kayak gini ya, teman-teman. Dan dulu juga saya treatmentnya cukup lumayan lama ini ikan. Udah dulu tuh saya beli dari size 14-15 dan sekarang udah 14-16an mah ada lah ya, udah 3 bulanan lebih di saya. Dan ya tahu sendiri lah ya, teman-teman, kalau ikan cana stewarti agak susah. Dan akhirnya alhamdulillah dia sekarang mau pairing. Dulu itu saya treatmentnya pakai akuarium yang agak kecil dari ini. Terus saya pendekin airnya, teman-teman. Pendekin airnya itu 3 kali dari badan dia ya. Pendekin airnya 3 kali dari badan dia. Saya kasih ke tapang tipis dan saya taruh di tempat gelap, teman-teman. Saya taruh di tempat gelap selama 3 harian. Saya nggak kasih makan, saya puasain. Dan saya coba-coba kasih kaca, teman-teman. Kalau belum respon, saya ulangi terus aja kayak gitu, teman-teman. Cuma porsi puasanya saya kurangin. Saya kasih makan cuma porsinya kecil, dikit lah. Nah, saya coba-coba kayak gitu terus-terusan. Akhirnya dia mau respon kaca sekarang, teman-teman. Dan kalau ikan cana stewarti ini ya, teman-teman, kalau udah dia respon kaca, nah kita itu cara ngelatihnya gampang, teman-teman. Cara ngelatih ke pairing tangan, terus cara ngelatih ke mangap-mangap. Itu menurut saya ya, mungkin buat teman-teman yang lain kan saya nggak tahu, mungkin ada yang lebih mudah caranya. Mungkin menurut saya kalau ikan itu kalau udah respon kaca, udah mau respon lah, dia itu lebih gampang cara ngelatihnya buat ke respon tangan sama ke mangap-mangap, teman-teman. Dan ini pun ikan ya masih begini, teman-teman. Kadang-kadang masih diem bengong begini, itu kayak patung. Susah. Nah, kalau ikan-ikan udah kayak begini, ini susah buat diajak interaksi, teman-teman. Ini susah buat dilatih. Nah, nanti kita tunggu momen aja dia udah mulai mau ngerespon kita. Nah, baru kita latih. Nah, jadi teman-teman, kalau ikannya udah mau respon gini, kita itu gampang latihnya ya, teman-teman. Ngelatih ke dia mangap-mangapnya itu lumayan gampang daripada dia udah mulai nggak respon, dia mulu di pojok. Itu sulit tuh, teman-teman. Nah, tunggu dia respon udah kayak gini, kita coba goda-goda, teman-teman. Dan sebenarnya ada beberapa faktor yang ngebikin dia ngebikin dia cepat mau respon dan ngebikin dia aktif dari tank ini. Yang pertama itu air, teman-teman. Airnya itu harus nyaman bagi dia, teman-teman. Dia kalau udah nggak nyaman sama air ini udah nggak dirawat, apalagi jarang diganti, udah kotor apa gimana, dia bakalan nguncup dan mager, teman-teman. Nah, jadi itu kita harus lihat dulu karakter ikannya kayak gimana, dia nyaman nggak sama airnya. Kalau nggak nyaman, dia kelihatannya kuncup, terus mager, diam, nggak mau gerak. Nah, itu bisa jadi karena
airnya teman-teman, karena dia nggak nyaman sama airnya. Yang kedua itu settingan tank teman-teman. Settingan tank juga berpengaruh banget buat ikan Canastewarti ini ya teman-teman. Soalnya kalau settingan tank Canastewarti ini nggak nyaman bagi dia itu buat settlenya susah teman-teman. Buat settle dan adaptasinya susah, jadi kita tuh susah buat ngelatih dia buat playingnya teman-teman. Nah, sekarang balik lagi ke intinya ya teman-teman. Cara ngelatih ikan Canastewarti agar cepat mangap itu, meskipun playingnya belum ngunci banget, kita kasih ini aja teman-teman, kasih emosi aja terus. Kasih emosi, terus kita gedor dikit-dikit, gedor. Kasih emosi dikit-dikit, ntar gedor. Kalau meleng dia gedor. Sama kayak ini teman-teman, sama kayak kita ngelatih ikan Cana Awuranti supaya dia mangap-mangap teman-teman. Tuh kalau dia udah balik ke belakang, coba-coba gedor gini. Cuma bedanya respon dia sama ikan Awuranti itu beda teman-teman. Kalau Awuranti kalau udah ke belakang digedor gini, dia bakal balik. Mungkin karakter ikan yang Stewarti juga mungkin ada yang sama kayak Awuranti. Cuma yang punya saya ini, dia karakternya kalau udah ngebalik itu digedor susah teman-teman. Tuh, dia tuh susah buat respon lagi. Jadi tunggu dia udah madep ke depan sini, baru kita goda-godain lagi teman-teman. Nih dia udah madep ke kita lagi teman-teman, kita coba goda-godain lagi. Pokoknya sebisa mungkin bikin dia emosi ya teman-teman. Bisa pakai kaca, nih bisa pakai kaca, yang penting dia emosi banget. Bisa pakai patung Cana, intinya sih bikin dia emosi. Kalau dia udah emosi, udah gitu-gitu, coba gedor-gedor tuh. Nah dia udah mulai emosi nih teman-teman. Nah dia udah mulai emosi nih teman-teman. Tuh udah mulai mau mangap. Tuh akhirnya dia mau mangap teman-teman. Tuh kita coba gedor-gedor aja nih. Ini tuh baru perdana ya teman-teman, jadi masih begitu mangapnya. Baru perdana saya latih mangap, jadi masih begitu mangapnya. Kalau udah ke bawah capek, jadi dia belum bertahan lama teman-teman. Nah terus juga kalau dia udah emosi, dia gampang banget ke mangapnya lagi teman-teman. Tuh. Terus kasih dia istirahat, kayak gitu-gitu aja terus teman-teman. Pokoknya kalau belum merespon, kasih dia respon dulu supaya dia respon dulu sama kita. Kalau dia udah respon sama kita, goda-godain terus sampai dia emosi teman-teman. Kalau udah emosi, tuh sebenarnya gampang mangapinnya teman-teman. Kalau udah emosi, meskipun ini playingnya itu masih belum ngunci banget ya teman-teman ke tangan, masih mau apa enggak. Cuma kalau udah emosi, dia tuh kayak begini teman-teman. Itu karakter ikan saya ya teman-teman. Mungkin nggak bisa disamain apa dibandingin sama ikan lain, mungkin sama ikan teman-teman. Soalnya kan setiap karakter ikan itu beda-beda. Cuma apa salahnya mencoba gitu ya. Nah jadi sesi latihan itu kita kasih jeda ya teman-teman. Kita kasih jeda bisa 15-20 menit. Ini tadi sudah saya jeda, kita coba buat pancing emosinya dia lagi teman-teman. Kalau dia masih emosi, harusnya sih dia masih bisa mangap-mangap ya teman-teman. Karena ini ikan perdana buat mangap. Soalnya ketahuan banget teman-teman, kalau dia mau mangap-mangap, si mulutnya tuh kebuka, agak kebuka dikit teman-teman. Kalau udah emosi banget, si mulutnya tuh agak kebuka sedikit teman-teman. Kalau kita gedor-gedor, kita coba kayak gini nih, harusnya ini udah mangap teman-teman. Cuma ini dia belum mau. Nah susah nih teman-teman, kalau ikan saya kalau udah ngadep ke belakang gini, dia harus ngadep ke depan dulu, baru kita coba goda-goda lagi. Nih dia udah madep ke depan, kita cobain lagi, kita goda-godain supaya dia mangap-mangap. Tuh malah begini teman-teman. Jadi ikan saya tuh belum ngunci banget ininya, jadi mesti dilatih kayak gini setiap hari teman-teman. Nah jadi teman-teman kalau dia belum mau kayak gini, gak apa-apa, nggak usah dipaksa, kasih dia jeda aja dulu lagi teman-teman. Kalau dia udah mau respon lagi, baru kita latih lagi. Kayak gitu aja terus teman-teman. Harus banyak sabar teman-teman ya. Nih dia udah mau respon lagi teman-teman. Cuma susah ya teman-teman, agak kesal juga nungguinnya. Kita coba agak kerasan ya teman-teman. Kita coba gedor. Oh ternyata dia mau teman-teman. Kalau digedor-gedor mangap.
Tuh. Nah, pada intinya teman-teman, kita itu harus konsisten ya teman-teman, agar ikannya bisa kayak gini. Harus sabar juga buat ngelatihnya, harus setiap hari. Dan pokoknya terima kasih yang udah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan ini hanya sekedar sharing saja. Mungkin teman-teman ada cara lain yang lebih ampuh buat buat treatment ikan cana stewarti. Dan terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.